5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama dengan saya Firma Papa Parenta SPD, seorang pengajar kelas 5 SD Negeri 004, Kecamatan Sanata Utara, Kabupaten Kuta Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Seorang mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021, Universitas Mula Warman Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan secara daring pada siswa kelas 5B di SD Negeri 004, Kecamatan Sanata Utara. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terlebih bagi dunia pendidikan. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Oke, sekali lagi Pak Guru sapa. Yang semangat, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Pak. Oke, bagaimana kabarnya di rumah? Sehat? Baik, sehat. Sehat. Apakah semuanya sudah mandi? Sudah. Sudah? Sudah sarapan? Sudah. Belum. Ada yang belum? Sudah. Oke, jadi anak-anak pagi-pagi itu ada dua hal yang perlu kita laksanakan ya, perlu kalian lakukan. Yang pertama itu harus mandi, setelah itu sarapan. Nah, karena dua hal itu kalau kita sudah lakukan pasti kita semangat untuk belajar. Nah, kalau Pak Guru lihat dari raut wajahnya semuanya hari ini sudah semangat untuk belajar. Nah, kan? Jadi anak-anak tetap jaga kesehatan ya, tetap jaga kesehatan di rumah, menggunakan masker, cuci tangan. Nah, anak-anak seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita mengawalinya dengan berdoa. Semoga kegiatan kita hari ini boleh berjalan dengan baik. Semuanya mengambil sikap duduk yang baik dulu. Ayo, kita mau berdoa. Nah, silakan Cahyani pimpin doa, Nak. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya, baik sudah memimpin kita dalam doa hari ini. Nah, anak-anak, tadi Pak Guru sudah mengirim link absen di WA Group. Nah, jangan lupa ya yang belum mengisi silakan diisi. Nah, seperti biasa ya, mengisi absen sebelum memulai pembelajaran. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ya kesepakatan kita hari ini, yang pertama itu semuanya harus aktif dalam pembelajaran. Harus aktif ya anak-anak ya. Bisa? Nah, kemudian yang kedua nanti kalau bisa kameranya di on kan terus, nggak apa-apa supaya Pak Guru melihat mukanya masing-masing. Kemudian yang ketiga nanti kalau bisa mic-nya di off kan, kecuali kalau Pak Guru tanya supaya tidak mengganggu yang lain. Bisa ya anak-anak? Bisa, oke. Nah, seperti biasa sebagai generasi yang cinta Indonesia, kita akan bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Tunggu ya Pak Guru tampilkan. Jangan kau makan. Garuda Pancasila, Aku akan dukungmu. Yut proklamasi, sedia berdiri. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa,
dari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo Maju, maju. Oke, nah, jadi terima kasih ya anak-anak ya. Nah itu ya, jadi sebelum memulai pembelajaran itu kita harus menyanyikan lagu nasional sebagai anak yang cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah sekarang kita akan membaca sebuah cerpen tentang kisah antara semut dan belalang. Nah, coba Nak Angel. Terlihat Nak Angel, boleh dibaca Nak Angel. Hari di musim panas yang terik dan melelahkan, seekor semut terlihat rajin bekerja mengumpulkan makanan. Ia mencari dan mengangkut bahan makanan yang ia temukan untuk dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbungnya. Meskipun panas yang terik dan hujan yang turun membasahi tanah dan tubuhnya, ia tetap bekerja dengan giat agar nanti saat musim dingin tiba, semut itu bisa memiliki persediaan makanan yang cukup untuk bertahan hidup. Begitu rajinnya mengumpulkan makanan. Kayaknya jaringannya Angel yang lagi. Dilanjutkan. Saya Pak. Oke baik, dilanjut Nak Mike. Melihat hal ini, si belalang menegur semut dan berkata, "Hai semut, kenapa kau begitu rajin mengumpulkan makanan tanpa henti?" Kemudian dijawab oleh semut, "Aku harus mengumpulkan banyak makanan agar saat musim dingin nanti tidak mati karena kelaparan." Mendengar jawaban si semut, belalang pun tertawa terbahak-bahak. Katanya, "Hahaha, akan sekali, musim dingin masih lama." Belalang pun berlalu sambil memakan daun yang jadi makanannya. Semut tetap bekerja dengan keras dan giat makanannya. Sementara sepanjang musim panas dan musim selanjutnya, belalang tetap bermalas-malasan dan tidak mengumpulkan makanan untuk musim dingin, di mana persediaan makanan nantinya akan sulit dicari. Sampai akhirnya musim dingin datang dan ternyata berlangsung lebih lama dibandingkan sebelumnya. Belalang pun hampir mati karena tidak punya cadangan makanan yang cukup dan minta makanan kepada semut. Semut yang baik hati tidak tega melihat belalang yang kelaparan dan mau berbagi makanan dengannya. Iya, terima kasih. Baik ya. Jadi anak-anak itu adalah cerpen tentang kisah antara semut dan belalang. Jadi anak-anak, sebelum kita belajar itu kita selalu mengawalinya dengan kegiatan literasi namanya, atau kegiatan membaca dengan tujuan yang pertama itu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti. Nah, kemudian yang kedua, dapat meningkatkan pengetahuan kita. Nah, dengan membaca anak-anak, semakin banyak kita membaca, ilmu kita semakin bertambah, dan kemudian kosakata kita itu juga semakin bertambah. Nah, kira-kira siapa yang tahu pesan apa yang dapat kita ambil dari sini? Pesan moralnya apa? Fahri, baca Fahri, ayo. Bahwa seseorang tidak boleh bermalas-malasan. Pekerjaan yang dilakukan sedikit demi sedikit, namun dikerjakan akan membuahkan hasil yang dibandingkan dengan waktu yang banyak. Penting untuk tidak menunda pekerjaan karena kita tidak tahu hal apa yang akan terjadi di masa depan. Iya, betul anak-anak, bahwa kita tidak boleh bermalas-malasan. Nah, sama halnya dengan anak-anak, kalau misalkan dikasih tugas sama gurunya, tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh ditunda-tunda ya. Karena besoknya itu ada pelajaran lain. Jadi misalkan tugasnya dikasih hari ini, harus selesai hari ini. Nah sekarang anak-anak, ini kita akan tepuk PPK. Nah, ada namanya tepuk PPK. PPK itu penguatan pendidikan karakter. Nah, semuanya mengikuti ya tepuk PPK ya, dilihat videonya. PPK. Religius, nasionalis, mandiri,
Gotong royong, integritas. Salam PPK. Das, karakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Iya. Nah, dari tepuk PPK ini, karakter yang kalian miliki nanti adalah yang pertama apa yang di atas? Religius. Kemudian? Nasionalis. Mandiri. Kemudian? Gotong royong dan integritas. Nah, kalau kalian sudah memiliki sikap tersebut, kira-kira apa yang kalian miliki nantinya? Pasti kalian menjadi anak yang apa? Cerdas. Apa lagi? Berkarakter. Kemudian menyenangkan. Terlebih menjadi anak yang luar biasa dan anak yang hebat. Nah, sekarang anak-anak, coba Nadine, masih ingat gak Nadine pembelajaran kita di sebelumnya tentang apa, Nak? Kemarin pelajaran apa kita kemarin? Alat gerak hewan dan manusia, Pak. Iya, alat gerak hewan dan manusia. Coba Anta diulang, Nak. Alat gerak hewan dan manusia. Iya, betul ya anak-anak, bahwa alat gerak hewan dan manusia. Ternyata masih ingat. Nah, anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah apa? Bernapas, kemudian bergerak. Nah, yang tadi anak-anak sudah buka ya. Jadi alat gerak pada makhluk hidup itu contohnya manusia dan hewan itu pada umumnya itu ada sama. Ada yang disebut dengan alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Siapa yang masih ingat alat gerak aktif itu disebut apa? Berupa otot. Otot. Kalau alat gerak pasif berupa Tulang. iya, betul ya. Jadi itulah kegiatan pembelajaran kita kemarin. Nah, sekarang anak-anak kita akan masuk ke dalam tema 5 tentang ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, dan di pembelajaran pertama. Nah, anak-anak kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuannya kita belajar hari ini? Nah, kita lihat yang pertama. Nah, nanti setelah belajar ini, anak-anak akan dapat membandingkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua, kalian juga akan mampu mengelompokkan hewan secara benar. Kemudian yang ketiga, kalian akan mampu menentukan ide pokok dalam paragraf dengan benar. Kemudian yang keempat, kalian juga akan mampu membuat sebuah teks non-fiksi secara tepat. Nah, jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau bernyanyi lagi. Ada tahu lagunya Burung Kakak Tua? Oke, nah kita ya bernyanyi sama-sama, semuanya mengambil sikap yang baik. Diperhatikan, boleh diikuti gerakannya. Burung kakak, boleh bernyanyi tua. Indah di jendela, sedang oke. Nah, Pak Guru mau tanya, lagu ini bercerita tentang apa tadi? Hewan apa? Iya, burung kakak tua. Kira-kira burung kakak tua ini ada yang tahu nggak makanannya apa ya?
Iya, biji-bijian, termasuk biji-bijiannya. Nah, jadi pelajaran kita hari ini juga ada kaitannya dengan lagu yang kita nyanyikan ini ya. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya sama anak-anak, apakah kalian pernah melihat hewan ini? Pernah. Nah, ini hewan apa ini? Iya, kucing, betul. Kemudian ini apa? Kambing, betul. Pernah lihat? Pernah. Kemudian ini apa? Ya, tikus. Kemudian ini? Iya, tokek. Nah, kemudian ini? Kuda. Kemudian orang hutan. Nah, masih ada. Nah, ini apa? Buaya. Oke. Nah, dari gambar ini hewan peliharaannya yang mana? Kucing. Iya, kucing. Kalau tikus itu ya bukan peliharaan ya. Itu hewan yang membawa virus. Kalau tokek, pernah lihat tokek nggak? Pernah. Oke, nah sekarang lain hewan ini, hewan apa yang kalian punya di rumah, yang ada peliharaannya di rumah selain kucing, apalagi kambing? Ada yang punya ayam? Saya, Pak. Iya. Ada yang punya bebek? Siapa yang punya bebek di rumah? Nadine punya. Oh iya, oke. Nah, anak-anak coba kita perhatikan kira-kira kucing ini jenis makanannya apa? Apa makanannya kucing ini? Siapa yang tahu? Ikan, betul. Kalau kambing? Ada rumput. Iya, betul. Kalau tikus? Biasanya biji-bijian juga ya, sama bisa makan daging juga, ikan. Biasanya di rumahnya kan curi ikannya kan dibawa. Nah, oke, selain itu ada ya kuda, orang hutan dan buaya. Nah, jadi anak-anak, Pak Guru hewan-hewan yang Pak Guru tampilkan tadi itu ada hubungannya atau kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita akan melihat pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Nah, anak-anak sekalian, setiap makhluk hidup itu memerlukan makhluk hidup lain dan lingkungannya untuk kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup itu berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan lingkungannya tempat hidupnya. Nah, makanya di sini dikatakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Jadi dalam satu ekosistem itu ada makhluk hidup, ya. Kira-kira yang mana yang dimaksud dengan makhluk hidup? Siapa yang tahu? Tumbuhan, hewan dan iya, tumbuhan, tanaman, manusia, betul. Jadi di dalam ekosistem itu saling berinteraksi, saling membutuhkan. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dalam ekosistem itu ada dua komponen. Ada namanya komponen biotik dan komponen abiotik. Apa sih komponen biotik itu? Coba kita lihat. Nah, komponen biotik itu atau disebut dengan benda hidup. Contoh komponen biotik tadi adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan itu adalah komponen biotik. Nah, kalau komponen abiotik, coba kita lihat. Apa ini komponen biotik? Contoh komponen abiotik adalah tanah, udara, air, cahaya, matahari, dan suhu. Iya, jadi komponen abiotik itu termasuk benda tak hidup. Contohnya ada tanah, ada udara, air, cahaya matahari, dan suhu. Sekarang coba diperhatikan. Ini adalah salah satu contoh ekosistem hutan. Kira-kira yang di dalam ini apa yang kalian lihat? Orang hutan, apa lagi? Singa, harimau, burung, zebra. Nah, tumbuh-tumbuhan, batu, air, matahari, iya, udara, awan, dan langit. betul. Jadi
Di dalam ekosistem ini terdapat dua komponen, ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotiknya yang mana yang di dalam ini? Siapa yang ingat tadi? Hewan, Hewan apa lagi? tumbuh-tumbuhan, Iya, tumbuh-tumbuhan. Kalau yang komponen abiotiknya apa? cahaya matahari, Matahari, batu, air, tanah, batu. Iya, betul sekali, suhu ya. Jadi anak-anak hari ini hebat semua ternyata ya. Jadi ini namanya ekosistem ya. Ekosistem tadi hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi saling membutuhkan. Misalnya di sini ada singa. Nah, singa itu membutuhkan air. Untuk apa? minum, Iya, untuk minum kan? Nah, sekarang kita lihat jenis makanan hewan. Secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi dua. menjadi dua. Yang pertama apa? Coba, Galang dibaca Galang. Bagian tumbuhan yang umumnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah buah, daun, dan biji-bijian. Iya, tumbuhan. Bagian tumbuhan yang umumnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah buah, daun, dan biji-bijian. Kemudian, jenis makanan hewan yang berikut ada apa? Hewan lain, selain tumbuhan, Iya. Selain tumbuhan, hewan juga hewan juga memakan hewan lain. Makanan dari hewan lain dapat daging, ikan, serangga, dan bakar. Iya. Nah, jadi itu ya anak bahwa jenis makanan hewan itu terbagi menjadi dua. Ada namanya tumbuhan, ada namanya hewan lain. Nah, sekarang kita lihat dulu jenis makanan hewan yang makanannya tumbuhan. Nah, ini apa? kuda. Iya, gambar kuda. Kira-kira kuda ini jenis makanannya apa? Tumbuhan, yaitu rumput. Ya, ini kuda jenis makanannya dari tumbuhan yaitu berupa apa? Rumput. Rumput atau daun-daunnya ya. Ini apa? Ulat. Iya, ulat. Kira-kira ulat ini jenis makanannya apa? Tumbuhan. Daun. Iya, jenis makanannya yaitu tumbuhan berupa daun. daun. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini apa? Kambing. Kambing. Jenis makanannya apa kambing? Tumbuhan Berupa rumput. Iya, jadi tumbuhan berupa rumput, betul. Nah, sekarang kita lihat lagi. Nah, ini apa? orang hutan. Orang hutan. Pernah lihat orang hutan? Pernah. Oke, pernah ya. Biasanya lihatnya di mana? Binatang. Kebun binatang. Kira-kira orang hutan ini jenis makanannya apa? Pisang. Iya, pisang itu termasuk buah-buahan. Nah, ini ya, jadi orang hutan itu jenis makanannya dari tumbuhan berupa buah-buahan. Ini Monyet. monyet. Nah, kemudian monyet, pernah lihat monyet? Pernah. Oke, sekarang kita lihat jenis makanannya monyet apa ini? Pisang. Iya, pisang, betul ya. Nah, jadi Buah yang berupa buah-buahan. kemudian ini apa? Kelelawar. Kelelawar. Kelelawar ini jenis makanannya apa? Buah-buahan. Iya, termasuk juga ke dalam buah-buahan. Nah, ini burung pipit. Jenis makanannya apa burung pipit? Biji-bijian. Biji-bijian. Iya, betul. Biasanya burung pipit ini makan biji-bijian, misalkan padi. Kemudian, nah ini burung kutilang. Selamat ya. Jenis makanannya biji. Tumbuhan. Iya. Nah, itu ya termasuk jenis makanan hewan yang berasal dari tumbuhan. Sekarang kita lihat hewan yang jenis makanannya berasal dari hewan lain. Jadi ada hewan yang makan dengan hewan lain juga. Nah, ini contohnya apa? Singa. Iya, singa. Jenis makanannya apa singa? Daging. Hewan lain berupa daging. Iya, jenis makanannya dari hewan lain berupa daging. Ini apa ini? Katak. Katak.
Jenis makanannya apa kata ini? Iya, jenis makanannya dari hewan lain berupa serangga. Kemudian ini apa? Kucing. Jenis makanannya apa ini? Hewan lain berupa ikan. Iya, hewan lain berupa ikan. Nah, ini ya, jadi contoh hewan yang jenis makanannya berasal dari hewan lain. Nah, sekarang kita lihat kalau yang tadi itu pengelompokan hewan secara umum. Sekarang kita lihat pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi hewan di dalam ekosistem itu misalkan ada singa, ada sapi, ada limau, orang hutan, semuanya itu jenis makanannya berbeda, tidak sama ya. Nah, kita lihat coba. Nah, hewan, coba dibaca dulu. Fari. Herbivore ya. Jadi hewan pemakan tumbuhan disebut herbivore atau herbivora. Yang kedua, apa? Hewan pemakan daging hewan lain disebut karnivora. Iya, hewan pemakan daging atau hewan lain disebut dengan karnivora atau karnivora, sama ya. Yang ketiga, coba. Hewan pemakan tumbuhan dan daging disebut omnivora. Iya, hewan pemakan tumbuhan dan daging atau biasa disebut hewan pemakan segala, ya. Jadi memakan segala itu makan tumbuhan dan makan daging atau hewan lain atau disebut omnivore atau omnivora. Kemudian yang keempat apa? Hewan pemakan serangga disebut insektivora. Iya, insektivora atau insektivora ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. Herbivora atau herbivora. Kita lihat, nah ciri-cirinya. Sekarang coba Angel dibaca, nah Angel. Kelihatan Angel? Cirinya itu 1. Kelompok hewan pemakan tumbuhan, daun, batang, buah-buahan, dan biji-bijian. 2. Susunan gigi terdiri atas gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar dan kuat untuk mengunyah makanan. 3. Kelompok hewan herbivore yang tidak memiliki gigi taring. Iya, jadi anak-anak, ciri-ciri hewan pemakan tumbuhan itu yang pertama itu dia memakan tumbuhan seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian. Kemudian susunan giginya terdiri atas gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Sama dengan manusia. Kita coba gigi seri itu yang di depan ya, di depan kita. Gigi geraham itu yang di dalam untuk mengunyah. Nah, kemudian kelompok herbivore ini tidak memiliki gigi taring. Biasanya kita ada gigi taringnya di sini. Kayak kucing ada gigi taringnya kan, tajam di depan. Nah, coba kita lihat contohnya dulu. Contoh hewan herbivore. Yang pertama ada apa? Kuda. Jenis makanannya kuda apa tadi? Iya, rumput. Betul. Kemudian ada kambing. Jenis makanannya rumput. Kemudian ada gajah. Jenis makanannya rumput. Nah, selain ini hewan herbivore lagi yang apa lagi yang kalian tahu? Selain kuda, kambing, gajah apa lagi? Sapi, apa lagi? Kerbau. Ada lagi? Zebra, iya betul. Nah, sekarang kita lihat hewan pemakan daging. Sekarang Nadine dibaca dulu, Nadine. 1. Kelompok hewan pemakan daging. 2. Hewan karnivor memiliki gigi taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging makanan. Iya, jadi hewan pemakan daging itu disebut dengan karnivor. Ini ada ciri-cirinya. Yang pertama pasti memakan daging atau memakan hewan lain. Kemudian dia memiliki gigi taring. Tahu gigi taring? Ada yang di giginya kita ini ada 2 yang panjang biasanya. Ya, itu namanya. Tujuannya
untuk mencabik atau merobek daging mangsanya, kayak misalkan singa. Biasanya kalau kita lihat di video-video, biasanya menangkap mangsanya itu menggunakan taringnya. Kalau menggunakan paruh itu biasanya burung apa? Yang pemakan daging. Burung apa? Elang. Iya, burung elang. Betul ya, hebat memang. Nah, sekarang kita lihat contoh hewan karnivor. Cahyani, dibaca Cahyani. Contoh. Contoh karnivor, harimau. Iya, harimau. Kita lihat coba gigi taringnya ada harimau. Itu tajam. Kemudian yang kedua apa? Ada? Yang kedua ada kucing. Kucing. Kucing itu juga dia termasuk ke dalam kelompok karnivor atau karnivora karena memiliki gigi taring. Makanannya apa kucing? Ikan. Iya, ikan. Ikan itu kan termasuk hewan lain ya. Kemudian apa ini? Singa. Iya, ada singa. Lihat gigi taringnya. Ada gigi taringnya ya. Yang di depan itu ada di atas 2 dan di bawah 2. Jadi 4. Itu yang biasanya untuk merobek mangsa-mangsanya. Kemudian ini apa? Burung? Elang. Iya, burung elang. Itu tadi ya memiliki paruh yang panjang. Nah, itu tentang contoh hewan karnivor. Sekarang kita lihat hewan omnivor. Nah, siapa yang mau baca? Galang, ayo Galang dibaca dulu nak. Dibaca nak. Hewan memakan tumbuhan dan daging disebut omnivor. Ciri-cirinya yaitu 1. Kelompok hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. 2. Susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring yang berkembang dengan seimbang. Iya, jadi omnivor ini dia termasuk hewan pemakan segala. Pemakan segala itu maksudnya makan tumbuhan dan makan daging. Nah, dia itu memiliki susunan gigi yang lengkap. Ya, sama dengan manusia ini. Nah, ada gigi seri, gigi geraham, dan gigi taringnya. Coba kita manusia, gigi seri itu di depan, ya. Gigi taringnya kita itu ada yang di sini ada 2, dari atas 2, dari bawah 2. Kemudian gigi geraham itu yang di dalam, yang untuk mengunyah biasanya. Jadi kalau omnivor ini dia memiliki gigi yang lengkap. Oke, nah sekarang kita lihat contohnya. Contoh hewan omnivor yang pertama apa? Ada? Beruang. Nah, beruang ini ya makanannya itu selain tumbuhan, dia juga memakan hewan lain, makanya dia termasuk ke golongan omnivor. Kemudian yang ini apa? Landak. Iya, landak. Kemudian kita lihat yang berikut. Ada apa ini? Iya, ada orangutan. Orangutan juga ini termasuk ke dalam omnivor karena dia selain makan tumbuhan juga memakan hewan-hewan kecil, lebih kecil dari tubuhnya. Kemudian ini Ayam. iya, ada ayam. Jadi ayam juga ini selain makan tumbuhan seperti biji-bijian, dia juga memakan hewan-hewan kecil seperti serangga, semut. Nah, ini apa? Tikus. Iya, tikus ini termasuk ke dalam golongan hewan omnivor karena dia selain memakan tumbuhan juga memakan hewan-hewan lain. Nah, itu ya, jadi itu adalah kelompok hewan omnivor. Sekarang kita lihat hewan pemakan serangga. Coba Anta dibaca dulu Anta. Terlihat yang nyaring nak ya. Hewan pemakan serangga disebut insektivor. Dia yaitu kelompok hewan pemakan serangga. 2. Insektivor umumnya memiliki struktur tambah berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Iya, jadi hewan insektivor itu hewan pemakan serangga. Nah, coba kita lihat dia memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Kita lihat. Nah, yang pertama ada apa? Iya, katak.
Coba kita lihat katak ini cara menangkap makanannya itu menggunakan lidahnya yang panjang. Jadi biasanya itu jaraknya berapa sentimeter dia bisa menangkap mangsanya. Selain katak kita lihat apa lagi? Iya, bunglon. Pernah lihat hewan bunglon? Pernah. Nah, kemudian kita lihat ini ada? Cicak. Iya, ada cicak. Coba kalian lihat cicak di rumahnya itu biasanya kalau menangkap nyamuk itu biasanya menggunakan lidahnya yang panjang. Kemudian ada ini apa? Terenggiling. Pernah lihat hewan terenggiling? Pernah. Pernah. Biasanya hewan terenggiling ini kalau dia ada musuhnya dia Langsung jadi bola. iya, dia berbentuk bola. Ya, jadi dia itu menghindar dari musuhnya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Nggak ada, Pak. Sudah paham semua? Sudah? Oke. Sudah, Pak. Nah, sekarang kita lihat bentuk giginya. Nah, hewan berdasarkan jenis makanannya. Tadi kita lihat yang pertama. Ada herbivore. Coba kita lihat bentuk giginya ada gigi seri dan gigi apa? Geraham. Iya, ada gigi seri dan gigi geraham. Nah, ini tadi pemakan tumbuhan ya. Kemudian yang kedua ada apa? Makan daging. Iya, karnivor. Coba lihat bentuk gigi karnivor itu ada taringnya di depan. Ya, ada panjang. Kemudian ada apa? Omnivor. Iya, ada omnivor. Omnivor pemakan apa ya? Tumbuhan maupun hewan. Iya, tumbuhan maupun hewan lain. Nah, kemudian yang terakhir ada hewan Insektivor. insektivor. Insektivor kelompok hewan apa? Iya, pemakan serangga. Nah sekarang itu ya, jadi itu adalah bentuk gigi berdasarkan jenis makanannya. Ya, oke. Nah sekarang kita mencoba, Pak Guru mau bertanya lagi. Nah, mengenai hewan-hewan yang sudah kita bahas tadi. Nah ini hewan apa? Sapi. Sapi. Nah, jenis makanannya apa ini sapi? Iya, tumbuhan berupa rumput atau daun-daun. Ini? Komodo. Iya, komodo. Jadi komodo ini sejenisnya juga dengan biawak ya. Kira-kira komodo ini jenis makanannya apa? Hewan lain. Iya, berupa daging. Nah, ini apa? Kelinci. Kelinci. Jenis makanannya apa kelinci? Rumput. Iya, tumbuh-tumbuhan ya. Bisa makan kangkung, wortel, tumbuh-tumbuhan. Kemudian ini adalah Buaya. 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 Jenis makanannya apa buaya? Hewan lain. Hewan lain, betul. Nah, ini tikus. Makanannya apa tikus tadi? Biji-bijian. Iya, biji-bijian sama hewan lain. Kemudian ini Oke. oke. Nah, sekarang dari sini kan kira-kira sapi ini termasuk ke dalam golongan hewan apa? Pemakan rumput. Herbivore. Kalau komodo pemakan daging apa? Karnivor atau karnivora sama ya. Kalau kelinci Herbivore. herbivore karena makanannya adalah apa? Rumput. Kalau buaya? Karnivora. Iya kan. Kalau tikus tadi apa? Iya, omnivore, betul. Karena pemakan tumbuhan dan hewan lain. Kalau yang tokek, apa pemakan apa? Kelompok hewan apa? Iya, insektivore karena dia memiliki lidah yang panjang untuk menangkap mangsanya. Nah, jadi hari ini
Pak Guru lihat anak-anak hebat semua ya, sudah tahu ternyata pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Enggak, Pak. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah teks tentang hewan primata pemakan segala. Nah, siapa yang bisa baca yang jelas di... Saya, Pak. Oke, ayo Cahyani ya. Ayo. Yang lain di-mute dulu, Nak. Di-mute supaya Hewan kedengaran. primata pemakan serigala disebut ekosistem adalah berbagai jenis makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Ada tumbuhan, ada pula hewan. Mereka saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hewan merupakan salah satu komponen dalam ekosistem. Hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Salah satunya yaitu hewan omnivor. Omnivor adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Salah satu contoh hewan omnivor adalah yang terdapat dalam ekosistem, tepatnya ekosistem hutan, adalah orang hutan. Sebagai hewan omnivor, orang hutan dapat memakan tumbuhan, buah-buahan, dan juga daging hewan lain yang lebih kecil dari semua jenis hewan cenderung mengonsumsi tumbuhan dan buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang hutan merupakan hewan primata khas Indonesia. Hewan tersebut dapat ditemukan di wilayah hutan hujan tropis seperti hutan Kalimantan dan Sumatera. Itu sudah nggak tahu di mana. Dwi Chandra di-mute, Nak. Dwi Chandra. Bahkan hewan khas Indonesia, orang hutan juga dapat dijumpai di sebagian kecil wilayah Malaysia. Orang hutan lebih banyak menghabiskan waktu di atas pepohonan lebat. Semua kegiatan seperti makan, minum, hingga membuat sarang dilakukan oleh orangutan di atas pohon. Mereka mendapatkan makanan dari buah atau daun di pohon tempat tinggal mereka. Selain itu, mereka juga mendapatkan air dari lubang yang ada di cabang-cabang pohon. Iya, jadi di sini hewan primata pemakan segala. Ini berbicara tentang hewan apa di sini? Dari teks kita ini. Iya, orang hutan. Orang hutan ini termasuk ke dalam kelompok hewan apa? Pemakan segala. Iya, pemakan segala atau disebut omnivor. Nah, betul ya. Nah, dari teks ini namanya disebut dengan teks non-fiksi. Nah, dia berbicara tentang, kita lihat. Nah, berbicara tentang fakta. Nah, coba dibaca dulu. Siapa yang terlihat lagi? Baik, dibaca baik. Kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Iya, jadi anak-anak kita lihat. Ini adalah termasuk ke dalam teks non-fiksi karena dia berbicara secara nyata. Nah, beda dengan teks fiksi. Kalau teks fiksi itu berbicara kayak khayalan, misalkan cerita dongeng, itu termasuk cerita fiksi. Kalau ini berbicara tentang cerita non-fiksi, dia berbicara nyata. Sekarang dari bacaan ini juga terdapat namanya ide pokok. Nah, kita lihat sekarang ide pokok. Nah, menentukan ide pokok. Ayo, siapa yang mau baca? Saya. Ayo, Aurel, ayo. Menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu dengan seksama dan mengetahui kalimat inti. Iya, jadi dari bacaan tadi itu ada namanya ide pokok. Ide pokok itu adalah inti permasalahan dari suatu teks. Nah, untuk dapat menentukan ide pokok, kita harus membacanya dengan seksama, kemudian mengetahui kalimat intinya. Nah, kita lihat ini adalah salah satu contoh yang akan kita mengetahui nanti yang mana namanya ide pokok di dalam. Ayo dibaca Fahri, dibaca Nak. Ekosistem
yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa adanya campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya sawah, kolam, dan akuarium. Iya. Nah, dari bacaan ini kita akan menentukan namanya. Kita lihat. Namanya ide pokok, tetapi kita harus mengetahui terlebih dahulu yang mana yang termasuk kalimat inti. Nah, kita lihat. Pada paragraf tersebut, kalimat intinya terdapat pada kalimat kedua, yaitu berdasarkan cara terbentuknya ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, sekarang kita akan menentukan ide pokoknya karena kita sudah tahu kalimat intinya. Nah, ide pokoknya yang mana? Termasuk ide pokok dari paragraf tersebut. Jenis ekosistem berdasarkan cara membuatnya. Iya, jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya atau membuatnya. Jadi itu adalah ide pokok. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu kalimat intinya dari suatu bacaan jika kita ingin menentukan ide pokok. Jadi ide pokok itu biasanya terdapat di awal kalimat, di pertengahan kalimat, pertengahan bacaan atau paragraf, kemudian di akhir ya, gitu ya. Jadi kita menemukan ide pokok di situ. Nah, dari sini tadi ada yang mau ditanya dulu anak-anak sebelum kita mau lanjut? Ada? Enggak ada. Sudah, Pak. Sudah paham semua? Ada. Oke, nah sekarang anak-anak akan mengerjakan LKPD secara kelompok. Nah, nanti anak-anak akan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Masih ingat kelompoknya? Masih, Pak. Oke, ya, jadi sekarang Pak Guru kasih waktu cukup ya 10 menit untuk bekerja sama di dalam kelompoknya. Jadi bekerja sama di grup WA-nya masing-masing. Nah, seperti biasa ya. Nanti anak-anak mengerjakan LKPD yang sudah Pak Guru kirim di grup WA. Nah, Pak Guru kasih waktu 10 menit ya, dipersilakan. Dikerjakan ya. Bekerja sama di dalam kelompoknya. Pak Guru akan melihat atau memantau kalian bekerja sama di dalam grup WA-nya masing-masing. Jadi nanti dari setiap kelompok ada perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya bersama-sama. Jadi anak-anak dibaca terlebih dahulu petunjuknya ya, langkah-langkah kegiatannya. Kalau ada yang mengalami kesulitan, silakan ditanyakan sama Pak Guru. Nah, nanti selain itu anak-anak juga mengerjakan LKPD secara mandiri. Ada nanti LKPD-nya secara mandiri.
Oke, halo anak-anak. Anak-anak. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Semuanya dibuka kameranya supaya kalian. Nah, oke, jadi Pak Guru tadi melihat kalian bekerja sama di dalam kelompoknya sudah luar biasa ya, hebat, jempol untuk kalian semua. Sudah bekerja sama dengan baik. Nah, sekarang kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian, perwakilan dari setiap kelompok. Nah, ya, jadi yang kelompok pertama perwakilannya siapa kelompok pertama? Baik, oke. Silakan. Baik, diperkenalkan nama ya dulu, baru kelompoknya. Selamat pagi Pak Guru. Selamat Perkenalkan, nama saya Baik Sakila Mesara Putri. Saya mau mempresentasikan hasil diskusi saya dari kelompok 1. 1. Kelompok hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya. A. Herbivore, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kambing, nama atau jenis makanannya tumbuhan, yaitu rumput. Jerapah, tumbuhan, yaitu rumput. B. Karnivor, ya berupa hewan pemakan daging. 1. Burung elang, hewan lain berupa daging. Singa, hewan lain berupa daging. Kucing, hewan lain berupa ikan. C. Omnivor, berupa hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. 4. Ayam, tumbuhan berupa biji-bijian dan hewan-hewan kecil dan serangga. Orangutan, tumbuhan dan hewan-hewan kecil. Burung hantu, tumbuhan dan hewan-hewan kecil. D. Insekvitor, berupa hewan pemakan serangga. 3. Terenggiling, nama hewan kecil seperti serangga. Katak, hewan kecil seperti serangga. Bunglon, hewan kecil seperti serangga. Iya. Tuliskan ciri-ciri dari setiap pengelompokan hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya ke dalam tabel berikut. Ciri-ciri hewan herbivore, pemakan tumbuhan, daun, batang, buah, dan biji-bijian. Ciri-ciri hewan karnivor, hewan pemakan daging. Ciri-ciri hewan omnivor, hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain berupa pemakan segalanya. Ciri-ciri hewan insektivor, hewan pemakan serangga. Sekian. Oke, kita tuh beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ayo, semuanya beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 hari ini hebat ya. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok 2 siapa? Saya, Pak. Oke, Fahri, ayo Fahri. Silakan. Saya Ahmad Syiful Fahri akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 2. Kelompokan hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya. A. Herbivore, hewan pemakan tumbuhan. 1. Kambing, nama atau jenis makanan tumbuhan berupa rumput. B. Karnivor, hewan pemakan daging. Nama hewan 1. Burung elang. Nama atau jenis makanan hewan lain berupa daging. C. Omnivor, hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Nama hewan 1. Ayam. Nama atau jenis makanan tumbuhan, biji-bijian, dan hewan-hewan kecil seperti serangga. Insektivor, hewan pemakan serangga. Nama hewan 1. Terenggiling. Nama atau jenis makanan hewan kecil seperti serangga. Tuliskan ciri-ciri dari setiap pengelompokan hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya ke dalam tabel berikut. Ciri-ciri hewan herbivore, pemakan tumbuhan, daun, batang, buah, dan biji-bijian. Susunan gigi terdiri atas gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar dan kuat untuk mengunyah makanan.
Ciri-ciri hewan karnivor, hewan pemakan daging, memiliki gigi taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Ciri-ciri hewan omnivor, hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Ciri-ciri hewan insektivor, hewan pemakan serangga, memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, kita beri tepuk tangan dulu semua, ayo. Ya, terima kasih ya kelompok 2 yang diwakili oleh Fahri. Nah, jawabannya sudah baik. Sekarang perwakilan dari kelompok 3. Siapa? Perkenalkan, nama saya Galang. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi. 1. Kelompok hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya. A. Herbivore. Nomor 1. Jerapah. Nama atau jenis makanan tumbuhan, yaitu rumput. Nomor 2. Kuda. Jenis makanan tumbuhan, yaitu rumput. Nomor 3. Kambing. Jenis makanannya tumbuhan, yaitu rumput. B. Karnivora, hewan pemakan daging. Nomor 1. Kucing. Jenis makanan hewan lain, yaitu ikan. Nomor 2. Singa. Jenis makanannya hewan lain, yaitu daging. Nomor 3. Burung elang. Jenis makanan hewan lain, yaitu daging. C. Omnivore. Nomor 1. Burung hantu. Jenis makanan tumbuhan dan hewan-hewan kecil. Nomor 2. Ayam. Jenis makanan tumbuhan berupa biji-bijian dan hewan-hewan kecil, yaitu serangga. Nomor 3. Jenis orang hutan. Jenis makanan tumbuhan dan hewan-hewan kecil. D. Insektivore. Hewan pemakan serangga. Nomor 1. Bunglon. Jenis makanan hewan kecil seperti serangga. Nomor 2. Terenggiling. Jenis makanan hewan kecil seperti serangga. Nomor 3. Katak. Jenis makanan hewan kecil seperti serangga. Nomor 2. Tuliskan ciri-ciri dari setiap pengelompokan hewan tersebut berdasarkan jenis makanannya ke dalam tabel berikut. Ciri-ciri hewan herbivora, pemakan tumbuhan atau daun, batang, buahan, dan biji-bijian. Susunan gigi terdiri atas gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar dan kuat untuk mengunyah makanan. Ciri-ciri hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging, memiliki gigi taring atau paruh yang tajam dan kuat untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Ciri-ciri hewan omnivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Susunan gigi terdiri atas gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Ciri-ciri hewan insektivor, hewan pemakan serangga, memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Galang. Ayo semuanya tepuk tangan. Nah, semuanya dibuka kameranya dulu. Ayo, Pak Guru lihat. Oke, jadi hari ini anak-anak sudah menyelesaikan kerja kelompok dengan baik, berani mempresentasikan hasil diskusinya dari setiap kelompok. Kalian hebat hari ini, luar biasa ya. Pak Guru kasih jempol 2 untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan semuanya. Ayo, mana? Nah, iya ya. Jadi kalian hari ini sudah menyelesaikan diskusi dengan baik. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Pak. Oke, nah, siapa yang mau menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Ayo, baik, silakan. Ayo. Kesimpulan dari kerja kelompok. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya yaitu 1. Hewan
hewan herbivor yaitu hewan pemakan tumbuhan seperti daun, batang, buah, dan biji-bijian. Contohnya sapi, kambing, kuda, dan lainnya serta memiliki susunan gigi atas, gigi seri, dan gigi geraham. 2. Hewan karnivor yaitu hewan pemakan daging, contohnya kucing, singa, dan lainnya, serta memiliki gigi taring untuk merobek dan mencabik mangsanya. 3. Hewan omnivor yaitu hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain seperti ayam, landak, tikus, dan lainnya, memiliki susunan gigi seperti gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Hewan insektivor yaitu hewan pemakan serangga seperti cicak, katak, bunglon, dan lainnya, memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih ya anak baik untuk kesimpulannya hari ini. Jadi Pak Guru ulangi anak-anak bahwa kesimpulan hasil diskusi kalian hari ini yaitu mengenai pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Hewan herbivor, hewan pemakan tumbuhan. Karnivor, hewan pemakan daging. Omnivor, hewan pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Dan insektivor, hewan pemakan Serangga. iya serangga. Jadi hebat ya anak-anak hari ini sudah luar biasa ya paham pelajaran. Nah, anak-anak semua jadi hasil diskusinya ini jangan lupa nanti difoto ya dan dikirim di lewat WA grup atau lewat WA pribadi Pak Guru. Bisa ya anak-anak ya? Bisa, Pak. Ya, oke. Nah, sekarang anak-anak akan mengerjakan soal evaluasi yang sudah Pak Guru kirim di Google Form. Ya, linknya sudah Pak Guru share di WA Group ya. Nanti dikerjakan di situ. Pak Guru kasih waktu 5 menit cukup ya. Nah, tujuan Pak Guru memberikan soal evaluasi hari ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak mengenai pelajaran kita hari ini. Nah, ya. Jadi anak-anak Pak Guru mau lihat apakah anak-anak memahami pelajaran hari ini melalui soal evaluasi yang anak-anak kerjakan hari ini. Nah, Pak Guru kasih waktu 5 menit ya, cukup ya 5 menit. Bisa ya anak-anak? Bisa, Pak. Oke, dipersilakan. Nah, jangan lupa ya dibaca baik-baik ya soalnya di dalam, dipahami, baru nanti dikerjakan. Pertanyaannya dibaca baik-baik. Nah, oke ya, sudah ada yang kerjakan ya. Pak Guru sudah lihat nilainya ya, sudah hampir semuanya mendapatkan nilai di atas KKM ya. Semuanya hebat, ternyata sudah memahami pelajaran hari ini dari hasil soal evaluasi yang anak-anak kerjakan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semua. Mana tepuk tangannya? Ya. Kameranya dibuka dulu. Semuanya dibuka. Nah, jadi hari ini kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini bersama-sama. Yang pertama tadi apa? Kita belajar tentang apa yang pertama? Pengelompokan hewan berdasarkan Jenis makanannya. iya, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Termasuk hewan herbivor. Hewan herbivor itu hewan apa herbivor? Pemakan tumbuhan. Pemakan tumbuhan. Kalau karnivor? Pemakan daging. Omnivor? Pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Iya, pemakan tumbuhan maupun hewan lain. Kemudian insektivor? Pemakan serangga. Iya, pemakan serangga. Nah, selain itu ada tadi namanya teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi tadi? Siapa yang tahu? Teks yang? Iya, teks yang berisi informasi berdasarkan fakta.
kita. Nah, betul ya. Jadi itu adalah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak hebat semua. Dari soal evaluasi yang kalian kerjakan, Pak Guru melihat nilainya ternyata di atas KKM semua. Ada yang dapat 190. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya. Apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Senang? Iya. Bagian yang paling kalian senangi yang mana? Jenis makanannya. Iya, dari hewan-hewan tadi ya, jenis makanannya. Kira-kira ada yang belum dipahami di sini? Sudah paham semua ya? Nah, untuk pembelajaran kita berikutnya, kita itu masih belajar di tema 5, subtema 1 di pembelajaran kedua. Itu dengan materi yang berbeda lagi ya anak-anak. Jadi Pak Guru berharap anak-anak di rumah mempelajari pembelajaran yang akan kita pelajari besok. Nah, ya, di pembelajaran kedua. Nah, sekarang anak-anak sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita mau bernyanyi sebagai anak generasi yang cinta akan budaya. Nah, jadi anak-anak itu kita perlu melestarikan lagu-lagu daerah ya. Kita harus mengetahui lagu-lagu daerah yang berasal dari daerah lain. Nah, semuanya mengambil sikap yang baik. Kita mau bernyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang. Tahu lagunya? Tahu. Oke, semuanya mengambil sikap. Nah, buka kameranya supaya terlihat mukanya. Boleh berekspresi ya. Tunggu ya. Boleh goyang-goyang. Oke ya, cukup ya anak-anak ya. Nah, jadi anak-anak itu kita perlu menyanyikan lagu-lagu daerah ya. Kita harus mengetahui lagu-lagu daerah. Nah, anak-anak sebelum mengakhiri pembelajaran, Pak Guru pesan kepada anak-anak ya, rajin-rajin belajar di rumah ya. Kemudian dengar nasihat orang tua. Kemudian anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Dan patuhi protokol kesehatan. Rajin membantu orang tua. Tidak boleh malas-malasan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita akan menutupnya dengan berdoa. Jadi tadi di awal kita berdoa. Sebelum belajar, di akhir pun kita harus menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Ayo silakan Fahri. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Fahri untuk hari ini. Dan anak-anak Pak Guru juga ucapkan banyak terima kasih ya anak-anak hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah aktif dalam pembelajaran dan memahami pembelajaran hari ini. Nah, jadi Pak Guru akhir pelajaran kita hari ini anak-anak. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Dadah. Oke ya, boleh sekarang boleh keluar dari Google Meet. Terima kasih ya sekali lagi ya, boleh. Sama Pak Guru.